Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang sejarah pramukaan ADART dan sejarah Merah Putih. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, sejarah pramuka dunia. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia dan ADART. Dan yang ketiga, sejarah Sang Merah Putih. Yang terakhir, arti, kiasan, dan cara penggunaan bendera merah putih. Yang pertama ada sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia. Gerakan Panduan Dunia atau Scouting Movement lahir di Inggris pada awal abad ke-20. Pendirinya adalah Robert Baden-Powell, seorang perwira angkatan darat Inggris yang terkenal karena keberhasilannya dalam mempertahankan kota Mafeking dalam perang Boer tahun 1899 sampai 1902. Baden-Powell lahir di London pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Ia melihat bahwa generasi muda perlu dibekali pendidikan karakter, keterampilan hidup, disiplin, dan rasa tanggung jawab melalui kegiatan yang menyenangkan dan menantang di alam terbuka. Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya gerakan Panduan Dunia. Perkemahan Brownsea dan lahirnya Panduan Dunia. Untuk membuktikan gagasannya, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama pada tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus 1907 di Brownsea Island. Perkemahan ini diikuti oleh 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial. Materi yang diajarkan meliputi yang pertama, kerjasama tim, yang kedua, pertolongan pertama, yang ketiga, kedisiplinan, keempat, keterampilan hidup, dan kelima, pengamatan alam, dan yang terakhir, yang keenam, kepemimpinan. Keberhasilan perkemahan ini menjadi titik awal lahirnya gerakan Panduan Dunia. Perkembangan Panduan Dunia. Pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys. Buku ini berisi panduan kegiatan kepanduan dan pendidikan karakter yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan penting. Pada tahun 1910, Boy Scout Association berdiri di Inggris. Pada tahun 1912, Girl Guides didirikan oleh Agnes Baden-Powell. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama di London diikuti oleh 34 negara. Pada tahun 1922, berdirinya WOSM, World Organization of the Scout Movement. Pada tahun 1928, berdirinya WAGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Hingga kini, gerakan kepanduan telah berkembang di lebih dari 170 negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pramuka Indonesia. Pertama, kepanduan masuk ke Indonesia pada tahun 1912 melalui organisasi Belanda yang bernama Netherlands Patriotic Organization atau NPO. Karena organisasi tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, masyarakat Indonesia mulai mendirikan organisasinya sendiri, yakni Holland Indies Partiders, HIP, Hizbul Waton, National Publisher, Indonesian National Partiders, INPO, dan terakhir Panduan Bangsa Indonesia atau KPI. Selain mengajarkan keterampilan, organisasi tersebut juga menanamkan semangat nasionalisme dan perjuangan Indonesia. Lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, muncul lebih dari 60 organisasi kepanduan yang berjalan sendiri. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengundang para tokoh kepanduan untuk menyatukan seluruh organisasi menjadi satu kesatuan. Melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, dibentuklah Gerakan Pramuka Raja Muda Karang. Materi yang ditekan pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diresmikan di Jakarta dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pramuka.
Beberapa tokoh pentingnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang kedua Haji Soleh, dan yang terakhir Sunarjo Padmodipuro. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, yaitu sejarah Sang Merah Putih. Sejarah Sang Merah Putih. Bendera merah putih memiliki sejarah panjang sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih telah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit dan beberapa kerajaan Nusantara lainnya sebagai simbol kebesaran dan persatuan. Pada masa pergerakan nasional, warna merah putih digunakan oleh para pejuang sebagai lambang perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Sang Merah Putih pada proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Sebagai bendera negara Indonesia, bendera pusaka tersebut dijahit oleh Fatmawati, yaitu istrinya Pak Soekarno, dan dikibarkan oleh para pemuda pejuang. Sejak saat itu, bendera merah putih resmi menjadi identitas dan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Terakhir kita akan membahas tentang ADART. ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka terbaru yang berlaku saat ini adalah ADART hasil musyawarah nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. ADART disahkan pada tanggal 5 Desember 2013 oleh Musnas melalui keputusan Munas nomor 11 Munas 2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka di dalam anggaran dasar gerakan pramuka hasil Munas 2013 terdiri atas 12 bab, 62 pasal, sedangkan anggaran rumah tangga gerakan pramuka terdiri dari 11 bab dan di 133 pasal. Nah, dalam anggaran dasar atau AD berisi bab 1 nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua berisi asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Yang ketiga atau bab 3 sifat. Bab 4 pendidikan kepramukaan. Bab 5 organisasi. Bab 6 musyawarah. Bab 7 atribut. Bab 8 hak dan kewajiban. Bab 9 pendapatan dan kekayaan. Bab 10 pembubaran. Bab 11 anggaran rumah tangga, dan yang terakhir bab 12 penutup. Sedangkan bab anggaran rumah tangga atau ART gerakan pramuka terdiri atas bab 1 nama dan tempat, bab 2 asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi, bab 3 sifat, bab 4 sistem pendidikan kepramukaan, bab 5 organisasi, bab 6 musyawarah, rapat kerja, dan hal-hal yang mendesak, bab 7 atribut, bab 8 pendapatan dan kekayaan, bab 9 pembubaran, bab 10 lain-lain, dan terakhir penutup. Lanjut ke materi yang selanjutnya, ada arti, kiasan, dan cara penggunaan bendera merah putih. Kiasan dan filosofi Islam merah putih. Dalam filosofi bangsa Indonesia, merah melambangkan tubuh atau raga manusia, putih melambangkan jiwa yang suci. Perpaduan antara keduanya menggambarkan kesatuan antara kekuatan fisik dan kemurnian hati. Merah putih juga menjadi simbol persatuan bangsa, patriotisme, nasionalisme, dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Tata cara penggunaan sang merah putih. Berdasarkan aturan kenegaraan, bendera harus digunakan dengan aman. Ketentuan penggunaannya yaitu ada dikibarkan pada waktu yang telah ditentukan, dan kedua dipasang pada tempat yang layak dan terhormat. Yang ketiga dijaga kebersihan dan keutuhannya, dan yang keempat tidak boleh menyentuh tanah, air, dan atau benda kotor. Larangannya, yang pertama ada tidak boleh dicoret-coret, yang kedua tidak boleh dijadikan pembungkus barang, yang ketiga tidak boleh digunakan sebagai iklan atau reklame. Terima kasih. Jadi sekian dari presentasi kami. Saya Narendra Fakhr Basuki dan Maulana Jamil Nuwa izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.